Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian diberikan kesehatan yang baik ya. Kali ini Om akan membawakan alur cerita film India keluaran tahun 2017 yang berjudul Toilet Ek Prem Khatha yang dibintangi oleh aktor kawakan India Akshay Kumar. Film ini berkisah tentang Keshav, seorang pria sederhana yang jatuh cinta dengan seorang gadis dari desa sebelah yang bernama Jaya. Setelah melewati lika-liku panjang, akhirnya mereka pun menikah. Masalah mulai muncul ketika diketahui ternyata di rumah Keshav tidak memiliki toilet karena adat dan tradisi di desa Keshav tidak mengizinkan adanya toilet di dalam rumah. Hal itu membuat istrinya harus pergi ke kebun hanya untuk buang hajat. Konflik-konflik baru pun bermunculan. Mau tahu gimana keseruan film ini? So, nggak usah pakai lama, bemper Om Brewok Story. Awal kisah diperlihatkan sebuah desa di daerah Gorakhpur, India. Terlihat rombongan wanita yang keluar rumah pada saat dini hari. Ternyata mereka semua sedang menuju kebun di luar desa untuk melakukan buang hajat berjamaah. Memang di sebagian wilayah India yang masih kental dengan adat dan budaya tradisi, masih menganggap tabu untuk membangun toilet di rumah karena dipercaya akan mendatangkan musibah dan menghina dewa. Seringkali momen buang hajat bersama ini menjadi ajang pria hidung belang untuk mengintip para wanita yang sedang asik nongkrong. Scene berpindah ke seorang wanita yang bernama Jaya. Jaya tinggal di sebuah desa yang bernama Joshi yang bertetangga dengan desa Gorakhpur. Di desa ini, masyarakatnya sudah jauh lebih maju dan sudah menggunakan toilet di rumahnya. Jaya merupakan gadis yang berpendidikan dan kuliah di salah satu perguruan tinggi terkemuka di India. Bahkan pamannya adalah seorang insinyur pertanian lulusan Jepang. Walaupun Jaya dibesarkan di kalangan berpendidikan, tapi ibunya masih kental dengan adat dan istiadat, di mana baginya menonton TV yang memperlihatkan wanita yang membuka aurat adalah hal yang memalukan. Sang paman yang memang sangat suka melihat wanita-wanita yang membuka aurat, sering berdebat dengan sang ibu dan menyangkal melihat wanita semok adalah sebuah seni. Di desa Gorakhpur, terlihat sepasang kekasih yang sedang memadu kasih di atas tumpukan jerami. Lelaki itu bernama Keshav, seorang perjaka tua yang sangat tampan. Pertemuan itu adalah momen perpisahan bagi mereka berdua. Keshav tidak dapat menikahi kekasihnya karena terhalang restu dari sang ayah. Ayah Keshav yang merupakan seorang tokoh agama sangat percaya dengan ramalan. Sang ayah percaya Keshav harus menikah dengan seorang wanita yang memiliki dua jempol di tangan kirinya. Bila tidak, keluarga mereka akan mendapat kemalangan dalam hidupnya. Karena itulah, di usianya yang genap 36 tahun, Keshav belum juga menikah. Tak lama, Keshav mendapat telepon dari adiknya yang bernama Naru. Naru menyuruh Keshav untuk segera pulang karena ayah mereka sudah mempersiapkan upacara pernikahan untuk Keshav. Ayah Keshav merupakan pemuka agama Hindu yang sangat taat. Dia percaya bahwa Keshav harus menikahi seekor sapi terlebih dahulu. Maka setelah itu, wanita yang memiliki dua jempol di tangan kirinya akan datang dan akan mengusir kemalangan dari keluarga mereka. Sesampainya di rumah, Naru mengejek kakaknya karena dia akan menikahi sapi betina yang bernama Malika. Tak lama, upacara pernikahan Keshav pun berlangsung. Pernikahan itu dihadiri oleh keluarga dan warga sekitar. Keesokan harinya, Naru dimarahi oleh ayahnya yang memiliki toko sepeda karena dia salah order spare part. Ayahnya kemudian menyuruhnya ke kota untuk membeli secara langsung spare part yang benar. Tak lama, Keshav dan Naru berangkat ke kota menggunakan kereta. Di dalam kereta, tak sengaja Jaya dan Keshav bertemu di toilet. Jaya terlihat marah karena Keshav tidak mengunci pintu pada saat dia sedang buang hajat. Berbeda dengan Jaya, Keshav terlihat sangat kagum melihat kecantikan Jaya. Keshav merasakan cinta pada pandangan pertama kepada Jaya. Keesokan harinya, terlihat Keshav dan Naru hendak mengantarkan sebuah sepeda kepada pelanggan. Ternyata yang memesan sepeda itu adalah ayahnya Jaya. Akan tetapi, Naru kembali membuat kesalahan. Ayahnya Jaya memesan sepeda untuk wanita, sedangkan yang mereka antar adalah sepeda untuk pria. Pada saat Jaya sampai di rumah, dia terlihat sangat senang karena dia mendapatkan sepeda baru. Keshav yang ingin menarik perhatian Jaya mengatakan dia akan segera menukar sepeda itu dengan sepeda wanita. Tetapi Jaya malah menolak, karena saat ini wanita modern sudah menggunakan jeans dan tidak lagi menggunakan sari. Jadi tidak masalah walaupun dia menggunakan sepeda untuk lelaki. Di pertemuan kedua ini, terlihat Jaya yang mulai memperhatikan Keshav karena dia bertanggung jawab akan kesalahannya.
Di perjalanan pulang, Keshav terlihat sangat senang karena dia bisa bertemu lagi dengan Jaya. Semenjak saat itu, Keshav sering membuntuti Jaya, hanya untuk sekedar melihat Jaya dari jauh. Tak lama di daerah itu diadakan festival Holi. Di festival Holi itu, Keshav dan teman-temannya pergi mencari Jaya. Secara diam-diam, Keshav selalu memperhatikan Jaya. Hal itu membuat Jaya sangat tidak nyaman karena dia selalu dibuntuti oleh Keshav. Jaya menganggap kelakuan Keshav sangat kekanak-kanakan di usianya yang sudah tidak muda lagi. Mendengar itu, Keshav berkilah. Walaupun dia sudah berumur, jiwanya masih muda. Walaupun semua yang dia kenakan barang-barang palsu, tetapi kekagumannya kepada Jaya tidaklah palsu. Keshav kemudian mengutarakan perasaannya dan berkata dia akan melawan dunia untuk Jaya. Tetapi Keshav yang melihat Jaya sama sekali tidak tertarik dengannya, akhirnya pergi meninggalkan Jaya. Semenjak kejadian itu, Jaya selalu teringat kata-kata Keshav dan selalu memikirkannya. Saat Jaya mulai menaruh hati ke Keshav dan mencoba mencari perhatiannya, Keshav malah terlihat mengacuhkan Jaya. Dia seolah-olah tidak memperdulikan kehadiran Jaya. Sehingga kemudian Jaya mencari cara agar bisa berbicara dengan Keshav. Jaya sengaja mencopot plat sepedanya agar dia punya alasan untuk mengunjungi toko sepeda Keshav. Karena selalu diacuhkan Keshav, Jaya akhirnya nekat mengungkapkan perasaannya kepada Keshav. Mendengar itu, Keshav sangat senang dan mereka berdua pun resmi berpacaran. Hari-hari pun mereka lalui bersama dengan sangat mesra. Suatu malam, Keshav meminta kepada Naru untuk mengantarnya ke keluarga Jaya. Dia berniat meminang Jaya. Keesokannya, Naru dan Keshav bertemu keluarga Jaya. Mereka berniat untuk melamar Jaya. Keluarga Jaya menyerahkan keputusan kepada Jaya. Bila Jaya bersedia, maka mereka pun bersedia. Sepulangnya dari rumah Jaya, Keshav mencoba menceritakan keinginannya untuk meminang Jaya kepada ayahnya. Tetapi ayahnya tidak mau menikahkan Keshav dengan wanita yang tidak memiliki dua jempol di tangannya. Keesokannya, hal itu pun dia ceritakan ke Jaya. Mendengar itu, Jaya tidak bisa menahan tawanya karena di zaman modern seperti ini masih ada saja yang percaya dengan tahayul seperti itu. Tanpa sengaja, Keshav memiliki ide pada saat dia melihat jahe. Dia pun merencanakan sesuatu. Dia meminta pengrajin untuk membuat jari palsu yang nantinya akan dipasang ke tangan Jaya untuk mengelabuhi ayahnya. Setelah membuat jari palsu, Keshav kemudian memfoto tangan Jaya dan menunjukkannya kepada ayahnya. Ayah Keshav sangat terkejut karena akhirnya ada juga wanita yang memiliki dua jempol di tangannya. Karena syarat dari ayahnya telah terpenuhi, akhirnya Keshav dapat menikahi Jaya. Pesta pernikahan mereka pun digelar dengan sangat mewah dan megah. Malam harinya, Jaya diboyong ke rumah Keshav. Malam pertama mereka pun dilakukan dengan sangat dahsyat, sampai ayah Keshav tidak bisa tidur karena mendengar pertarungan antara anaknya dan menantunya. Keesokan paginya, Jaya dikagetkan oleh ketukan seorang di jendela kamarnya. Pada saat jendela itu dibuka, terlihat para wanita yang mengajak Jaya untuk melakukan buang hajat berjamaah. Mendengar itu, Jaya sangat kaget. Dia baru mengetahui bahwa di rumah Keshav ternyata tidak memiliki toilet. Akhirnya, dengan sangat terpaksa, Jaya pergi dengan para wanita desa untuk membuang hajat. Dalam perjalanannya, Jaya terlihat sangat kesal. Karena dari kecil dia tidak pernah buang hajat di luar seperti itu. Sesampainya di kebun dan melihat para wanita membuang hajat di tempat terbuka, Jaya pun pergi meninggalkan tempat itu. Sesampainya di rumah, Jaya meluapkan kekesalannya kepada Keshav dan mengancam akan pergi meninggalkan Keshav bila dia harus buang hajat di luar seperti wanita-wanita desa lainnya. Jaya meminta Keshav untuk membangun toilet di rumahnya. Mendengar itu, Keshav hanya bisa terdiam. Keesokan paginya, pada saat sarapan, Keshav mencoba berbicara dengan ayahnya untuk membangun toilet di rumah. Tetapi ayahnya yang kolot langsung marah dan menyalahkan Jaya sebagai menantu yang tidak tahu diri. Dia menganggap Jaya tidak menghormati budaya dan adat istiadat keluarga, dan menganggap pendidikan tinggi Jaya lah yang membuatnya seperti itu. Semenjak kejadian itu, ayahnya tidak mau memakan masakan yang dibuat oleh Jaya sebelum Jaya mau buang hajat di luar seperti wanita-wanita desa yang lain. Karena toilet, hubungan Jaya dan Keshav yang sebelumnya sangat mesra saat ini menjadi sangat renggang. Pada saat bercerita dengan Naru, Keshav memiliki ide. Keesokan paginya, Keshav mengajak Jaya ke rumah tokoh warga desa yang bernama Paman Pradan. Karena di rumah Paman Pradan terdapat toilet yang dibangun, karena di rumah tersebut ada ibu Paman Pradan yang sudah sangat tua. Sehingga akan sangat menyulitkan bila harus membawanya ke kebun bila nenek itu ingin buang hajat. Tetapi di sini Jaya seperti menjadi pencuri hanya untuk pergi ke toilet. Suatu malam, Jaya merasakan hasrat buang hajat yang sangat tinggi, atau kita biasa menyebutnya mencret. Jaya membangunkan Keshav untuk mengantarkannya ke kebun.
Pada saat Jaya sedang melakukan buang hajat, tak sengaja ayah Kesyaf lewat dan melihat Jaya yang sedang nongkrong di alam terbuka. Melihat itu, ayah Kesyaf panik dan jatuh dari motornya, sehingga dia bisa melihat Jaya di posisi yang sangat memalukan. Karena kejadian itu, Jaya terlihat sangat marah. Dia membanting-banting alat masak untuk mengungkapkan kekesalannya. Ayah Kesyaf yang melihat Jaya tidak menutup rambutnya dengan sari, menyuruh Jaya untuk menutupi auratnya. Jaya yang kesal mengatakan, "Kenapa harus menutup kepala ketika orang lain bisa saja melihat bokongnya pada saat buang hajat di kebun?" Malam harinya, Kesyaf curhat kepada teman-temannya. Di sini, teman-temannya malah meledek Kesyaf sebagai suami yang takut istri. Salah satu temannya mengatakan bahwa setiap hari ada kereta yang berhenti di desa mereka untuk transit selama 7 menit. Mendengar itu, Kesyaf memiliki ide. Keesokannya, Kesyaf membawa Jaya untuk menumpang buang hajat di kereta yang sedang transit. Solusi sementara itu sedikit membuat Jaya senang, karena dia tidak harus buang hajat di kebun seperti orang lain. Semenjak saat itu, buang hajat di kereta menjadi rutinitas harian untuk Jaya. Sampai suatu hari, pada saat Jaya sedang buang hajat, ada penumpang yang membawa barang yang menutupi pintu toilet. Sialnya, Kesyaf malah pergi menemui Paman Pradan karena dia disuruh ayahnya menyampaikan pesan. Pada saat pintu berhasil terbuka, kereta sudah terlanjur berjalan. Kesyaf yang melihat istrinya terbawa kereta meminta Jaya untuk melompat, tetapi Jaya hanya diam saja. Ternyata Jaya sudah lelah dengan rutinitasnya hanya untuk buang hajat. Akhirnya, karena sudah tidak kuat lagi, Jaya pulang ke rumah orang tuanya. Kesyaf yang mengetahui itu menelpon ratusan kali untuk meminta Jaya pulang. Karena pertengkaran hanya karena toilet akan membuatnya malu dan menjadi bahan omongan warga desa. Jaya berkata, dia tidak akan kembali ke rumah Kesyaf bila di rumah itu belum dibangun toilet. Suatu hari, kisah Kesyaf dan Jaya masuk koran lokal. Ayahnya sebagai pemuka agama di desa itu marah karena masalah keluarga mereka sampai diketahui oleh publik. Ternyata teman Kesyaf yang bekerja sebagai wartawan lah yang menulis artikel itu. Tak lama, Kesyaf datang ke kantor temannya yang bernama Rastogi dan memukuli temannya itu. Di rumah keluarga Jaya, Jaya menyadari sesuatu. Ternyata dia lupa menaruh jempol palsunya. Sialnya, ayah Kesyaf yang sedang membersihkan sampah menemukan jempol palsu itu. Ketika Kesyaf dan Naru pulang, ayah mereka langsung memukuli Kesyaf karena dia sudah menipunya. Suatu hari di desa Gorakhpur ada syuting film. Di lokasi syuting itu, Kesyaf melihat toilet portable dan dia pun memiliki ide gila. Malam harinya, Kesyaf, Naru, dan Rastogi mencoba mencuri toilet portable itu dari lokasi syuting. Dia pun langsung menelpon Jaya dan mengatakan bahwa dia sekarang sudah punya solusi untuk Jaya buang hajat. Kesyaf meminta Jaya untuk menemuinya dan menjelaskan soal toilet portable itu. Tetapi pada saat bertemu dengan Jaya, Kesyaf mendapatkan panggilan telepon. Ternyata pencurian toilet itu diketahui oleh polisi yang menyebabkan Kesyaf harus ditahan. Di kantor polisi, ayahnya tidak mau menjamin kebebasan Kesyaf karena dia mencuri toilet, yang mana itu sama saja menghina adat dan budaya mereka. Tak lama, nenek Kesyaf datang ke rumah Jaya. Dengan nada marah, dia menyalahkan Jaya karena Kesyaf harus ditahan polisi karena mencuri toilet demi Jaya. Nenek juga menyalahkan orang tua Jaya karena mendidik Jaya yang tidak tahu adat. Di budaya India, bila buang hajat di rumah itu sama saja dengan menghina dewa. Jaya yang kesal mendengar itu, meluapkan emosinya kepada para wanita yang kebetulan lewat dan hendak membuang hajat. Jaya mengatakan, apakah kalian tidak malu bokong kalian dilihat oleh orang lain? Kenapa kalian melestarikan tradisi yang mempermalukan kalian sendiri? Semua yang mendengar itu hanya bisa terdiam tanpa bisa berkata-kata, termasuk nenek Kesyaf. Tak lama, Jaya datang ke kantor polisi dengan pemilik toilet portable untuk menarik tuntutannya. Jaya tampak sedih melihat kelakuan suaminya, dan dia meminta untuk tidak menghubunginya lagi. Malam harinya, Kesyaf menyadari permasalahan bukanlah di toilet, tetapi mindset para warga yang memang tidak ingin menggunakan toilet, karena itu sudah menjadi kebiasaan dari nenek moyang mereka. Suatu hari ada pertemuan warga desa. Memanfaatkan pertemuan itu, Kesyaf mengajukan proposal kepada kepala desa untuk membangun toilet umum di desa mereka, agar mereka tidak harus membuang hajat di sembarang tempat lagi. Ide Kesyaf itu malah menjadi olok-olok warga desa, karena hal tersebut bertentangan dengan adat budaya desa. Proposal itu pun ditolak mentah-mentah. Naru kemudian mengatakan,
Mengapa kita terpaku dengan adat dan kebiasaan zaman kolonial? Kita lihat saja desa sebelah. Mereka sudah membangun toilet di rumah masing-masing agar istri dan anak gadis mereka tidak menjadi korban mata-mata lelaki hidung belang. Namun, salah satu warga yang kesal dengan pernyataan Naru berkata, "Kalian semua tidak ada rasa hormat terhadap dewa. Itulah mengapa Keshaf ditinggalkan istrinya." Warga pun sepakat untuk tidak menggubris ide pembangunan toilet umum itu. Pada saat Keshaf akan pergi, Paman Pradan mengatakan untuk langsung mengajukan proposal itu ke Departemen Masyarakat. Mendengar itu, kepala desa menentang. Dia kemudian mengutip salah satu dalil dari kitab Sansekerta, bahwa orang harus membuang kotorannya jauh dari rumah tinggalnya. Mendengar itu, Keshaf kesal dan mengatakan, "Kenapa satu ayat saja yang kau katakan?" Keshaf yang memang paham tentang kitab Sansekerta menjelaskan, ada sambungan dari dalil yang dibacakan. Orang boleh membuang kotoran di rumah asal mereka mencuci tangan setelahnya. Keshaf yang terlanjur marah bersumpah dia akan tetap membangun toilet di desanya walaupun istrinya tidak kembali kepadanya, dan dia pun meninggalkan pertemuan itu. Di tempat lain, Jaya juga sedang mencari solusi. Dia menemukan fakta sebenarnya dana untuk pembangunan sanitasi toilet sudah dikucurkan oleh pemerintah pusat. Tetapi pada faktanya masih banyak daerah yang belum memiliki toilet. Jaya mencurigai adanya korupsi dari dana sanitasi itu. Jaya mencoba mencari tahu kemana uang itu mengalir. Ditemukan fakta bahwa dana sanitasi itu masuk ke kantong para pejabat korup di pemerintahan. Tak lama temuannya itu diberikan kepada Keshaf. Melihat penemuan itu, Keshaf dan Naru dengan semangat langsung berniat menemui komite yang menaungi dana sanitasi. Di sana, Keshaf bertemu dengan pimpinan komite yang bernama Matur. Keshaf mengancam akan mengekspos komite ini karena telah mengkorupsi dana sanitasi. Mendengar itu, Matur tersenyum dan menunjukkan bukti di lapangan. Sebenarnya, komite ini sudah melakukan proyek plan pembangunan sistem sanitasi di desa Keshaf. Tetapi upaya pembangunan itu ditolak oleh warga sekitar. Bahkan di tempat yang sudah dibangun untuk menjadi toilet umum, berubah fungsi menjadi tempat cukur, tempat jahit, bahkan menjadi kandang ternak. Matur yang suka dengan tindakan Keshaf yang sadar akan pentingnya sanitasi, menyarankannya untuk melaporkan ini ke Kementerian Masyarakat dengan bantuan pengacara. Keshaf kemudian meminta temannya, Rastogi, untuk memfoto warga desa yang buang hajat sembarangan dan tempat-tempat sanitasi yang beralih fungsi. Kemudian semua foto bukti itu diserahkan ke pengacara untuk dilegalkan. Lalu, bukti berkas yang sudah dilegalkan diserahkan kembali ke Matur. Setelah dicek, ternyata untuk meloloskan proposal Keshaf perlu waktu kurang lebih 11 bulan karena birokrasi yang berbelit-belit di India. Belum lagi melawan tantangan adat dan istiadat setempat tidaklah mudah. Mendengar itu, Keshaf dan Naru hanya bisa terdiam. Tak ingin menunggu pemerintah, di rumah Keshaf melakukan doa pemujaan kepada dewa. Dia berniat melanggar adat dan berencana membangun toilet di rumahnya. Ayahnya jelas saja menentang itu dan mengancam tidak akan makan bila Keshaf tetap mengeyel membangun toilet. Namun Keshaf tidak lagi mempedulikannya. Singkat cerita, Keshaf menjual motor kesayangannya dan mulai membangun toilet di rumahnya. Setelah jadi, Keshaf langsung menunjukkan toilet barunya itu kepada Jaya. Akan tetapi, ayah Keshaf dan kepala desa yang tidak suka dengan keberadaan toilet itu berencana menghancurkan toilet itu dengan bantuan warga desa. Hal ini pun diketahui oleh Keshaf dan langsung mencoba menghalangi perusakan toiletnya. Tetapi sayang, bilik toilet yang dibangun dengan susah payah harus hancur di depan matanya. Keshaf sangat marah kepada ayahnya dan warga sekitar. Keshaf mengatakan, budaya yang mereka percaya hanyalah untuk membuat mereka menjadi masyarakat terbelakang dan tidak akan bisa maju. Mendengar itu, warga desa hanya bisa terdiam. Jaya yang mengetahui perbuatan warga desa memiliki ide untuk berpura-pura bercerai dengan alasan rumah suaminya tidak memiliki toilet. Dengan bantuan Rastogi, berita perceraian karena toilet itu pun menjadi viral. Beritanya pun sampai menyebar ke seluruh kota dan diliput oleh media lokal. Melihat berita itu membuat para pejabat terkait menjadi ketakutan karena korupsi mereka bisa saja terungkap dan mereka dianggap tidak bisa mensosialisasikan betapa pentingnya sanitasi. Lambat laun berita itu pun menjadi berita nasional. Hal itu akhirnya membuat gerakan demo para wanita untuk menyediakan toilet di rumah mereka. Tetapi ternyata isu nasional seperti itu pun tidak dapat membuat pemerintah daerah membuka mata. Suatu malam, Keshaf dan Jaya bertemu. Jaya mengatakan mencintai Keshaf dan tidak ingin bercerai. Tetapi Keshaf tetap ingin bercerai
karena dia tidak ingin melihat istri yang dia cintai menderita hidup bersamanya. Keesokannya, para wanita Gorakhpur mulai membuka mata mereka. Para wanita mulai berani untuk meminta toilet di rumah mereka, bila tidak mereka akan mengikuti langkah Jaya untuk meminta cerai. Suatu pagi di rumah Keshav, neneknya ingin keluar untuk membuang hajat. Tetapi tanpa sengaja dia terjatuh pada saat menuruni tangga, sehingga dia tidak bisa berjalan. Dia meminta ayah Keshav membawanya ke toilet yang dibangun oleh Keshav. Dengan terpaksa, ayah Keshav membawa ibunya untuk buang hajat di toilet, walaupun dia merasa sangat bersalah dengan dewa. Siang harinya, di pengadilan agama dipenuhi oleh para wanita yang menggugat cerai suami mereka karena toilet. Berita itu pun menjadi viral kembali dan sampai di telinga Perdana Menteri. Perdana Menteri kemudian membuat surat keputusan untuk mengunci seluruh toilet di kantor pemerintah selama 7 hari, agar semua mengerti seberapa pentingnya toilet bagi warga. Karena kejadian itu, birokrasi yang sebelumnya sangat lambat akhirnya bergerak cepat. Mereka segera mengesahkan proposal untuk membangun toilet umum di seluruh desa yang belum memiliki toilet. Akhirnya, hari di mana perceraian Jaya dan Keshav pun terjadi. Perceraian mereka pun disiarkan secara live oleh stasiun TV nasional. Tetapi sebelum persidangan, hakim menerima surat dan menolak perceraian mereka berdua. Ternyata surat itu adalah surat pemberitahuan pengesahan pembangunan toilet umum di desa-desa. Semua orang senang mendengar itu, tetapi Keshav terlihat sedih. Walaupun pemerintah akan membangun toilet umum, hal itu tidak bisa membuat mindset ayahnya berubah, dan dia tetap tidak bisa membawa Jaya kembali ke rumahnya. Ternyata ucapan Keshav itu terdengar langsung oleh ayahnya yang ternyata hadir di pengadilan. Tanpa diduga, ayah Keshav meminta maaf kepada semuanya dan meminta Jaya untuk kembali ke rumah. Mendengar itu, Keshav merasa sangat bahagia karena ayahnya sudah membuka mata. Sesampainya di rumah, ternyata ayahnya telah memperbaiki toilet yang sebelumnya dirusak dan meminta Jaya untuk memotong pita peresmian toilet pertama di desa mereka. Akhirnya, Keshav dan Jaya mendobrak stereotip budaya dan adat di India untuk membuat mereka menjadi orang yang lebih bermartabat dan berbudaya. Di akhir film diperlihatkan kebiasaan buang hajat warga desa sudah mulai berubah. Mereka telah menerima toilet dan selalu menggunakannya. Dan filmnya pun berakhir. Nah, gimana sob film toilet ini? Diangkat dari masalah sosial sederhana, film ini menyajikan sentilan keras bagi segelintir orang yang menolak modernisasi yang mengatasnamakan budaya dan adat demi kepentingan pribadi. Karakter Keshav dan Jaya terinspirasi dari kisah nyata pasangan India, Shivram dan Anita Nare. Anita Nare menjadi duta toilet India karena keberaniannya menggebrak tradisi. So, bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channelnya Om Brewok Story. Terima kasih sudah menonton, Om Brewok pamit. Pir Milatihin.